Cek. 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 Puji Tuhan. Om. Selamat pagi. Selamat hari Natal. Haleluya. Shalom. Kita bersuka cita karena Yesus yang kita miliki. Amin. Dan kita tetap merayakan Dia. Kita merayakan Tuhan Yesus setiap hari. Teristimewa hari ini seluruh dunia merayakan Yesus. Dia Raja Damai kita. Amin. Walaupun dunia banyak berubah, banyak hal yang terjadi, tapi Yesus, Dia memberikan damai di dalam hati kita. Yesus, Engkau Raja Damai. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku,
memberi hidup kami merayakan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kasih Allah yang besar bagi kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini, kami mau bawa pujian kami. Kami mau bawa sukacita kami. Karena Tuhan, terimalah penyembahan kami. Terimalah pujian kami. Terimalah sorak-sorak sukacita kami. Dan ada kemenangan besar di tempat ini yang kami rayakan. Karena kami meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Masih berdiri saudara. Kita mau penuhi atmosfer ruangan ini ya dengan gloria bagi Dia. Haleluya. Mari bersukacita. Haleluya.
bersuka cita bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Saya percaya hati Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kita. Dari pulau dan
juga menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara, telah lahir, kita tetap merayakan Dia. Mari bangkit berdiri kembali. Telah lahir bagi umat manusia. Dia juru selamat kita. Amin. Raja damai, Allah kita perkasa. Dan hari ini, saudara, kadang Natal mungkin kita fokus ke yang lain. Saat ini kita mau diingatkan untuk hanya
Yesus Natal kita. Kita mau beri pujian penyembahan kita. Kita menjadikan Raja di dalam hidup kita. Berdiri di tengah
Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kami dengan firman-Mu. Pada hari yang berbahagia ini, kami serahkan semuanya, sisa acara kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan gembala kasih jiwa kami. Kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya kira saudara ada acara sendiri di rumah, tapi rupanya hadir semua ya. Nah, saudara, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan Natal, kita ingin mendengar kata-kata motivasi tentang Natal dari pelayan-pelayan mimbar ya. Kalau maju ke depan aja, saudara Henry, ya, saudara Feing, juga Ilona, ya. Reza enggak usah, yang 3 aja ya. Mari maju ke depan beberapa menit saja, singkat tentang apa itu Natal buat kita semua. Kalau bisa ke depan aja 3 supaya cepat waktunya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya Bapak Gembala. Tadi pagi saya buka handphone sebentar, disuruh memberikan kata-kata singkat tentang Natal atau motivasi. Saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ada yang pernah tahu di sini. Saya sendiri baru tercerahkan. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya membuka hati saya lebih lagi untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, saya mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara tentang apa yang saya pelajari, yang mungkin saya bilang mungkin saudara tidak pernah tahu sama sekali. Ketika saudara, entah saudara sudah 1 kali baru ikut Natal, 10 kali, mungkin saudara juga sudah 25 kali, atau 30 kali, atau mungkin 50 kali saudara ikut Natal. Ya, saya ingin memberikan sesuatu yang saya dapatkan. Sebelumnya, saya ingin memberikan sebuah kata-kata yang bagus sekali, yang ditulis oleh Profesor Senjaya, seorang profesor leadership, seorang pengajar di gereja di Melbourne, Australia. Seorang muda, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengatakan demikian, ketika saudara belajar Alkitab, ketika saudara mendengarkan khotbah, ketika saudara mulai masuk dalam gereja dan mempersiapkan hati saudara, ketika saudara diberkati itu, saudara hanya 10%. Ketika dia masuk dalam persentase, dia bilang begini, kamu hanya akan mendapatkan 10% jika kamu mendengarkan. Kamu akan mendapatkan 50% jika kamu mulai mendiskusikannya. Kamu akan mendapatkan 75% dari apa yang kamu dengar ketika kamu mulai mengaplikasikannya. Dan kamu akan mendapatkan nilai 90% ketika kamu mulai mengajarkannya. Gereja yang bertumbuh bukan hanya berapa kali kita sudah Natal. Seharusnya saudara dan saya mulai berpikir, saya mengalami Natal keberapa? Saya menjalani Natal keberapa? Sudah berapa saya bertumbuh? Sudah berapa saya mengenal Tuhan? Sudah berapa saya tua di gereja? Ketika saudara dan saya mulai masuk rumah Tuhan, hal yang terindah ketika saya dan saudara bisa diubah oleh firman Allah ketika kita masuk dengan kerendahan hati. Saudara dan saya tidak akan pernah berubah sama sekali. Sekalipun saudara 50 tahun atau ngikuti gereja ini 42 tahun. Ya, saya ikut gereja ini 42 tahun, saudara. Saya nggak ingin cuma tua di sini. Saya ingin saya bertumbuh di sini.
pesan Natalnya adalah demikian, saudara. Ketika ketika Maria dan Yusuf datang ke kota Bethlehem, saudara tahu apa yang terjadi? Saudara masih ingat cerita itu, saudara? Di dalam Matius ataupun Lukas? Dikatakan penginapan mulai menolak. Tapi tahukah saudara penginapan macam apa yang ditulis oleh Alkitab? Apakah saudara tahu penginapan? Itu bukan penginapan berbayar ternyata, saudara. Bukan karena Maria dan Yusuf tidak punya uang. Bukan karena penginapan itu sudah penuh semua. Ternyata penginapan yang ditulis oleh Alkitab itu adalah penginapan yang di dalam bahasa Gerikanya ditulis kata luma. Itu penginapan yang ada di dalam setiap rumah orang Palestina saat itu, di mana mereka menyediakan rumahnya di bagian, kebanyakan di soto rumah, di atas tingkat kedua yang tidak mereka pakai. Mereka menyediakan satu ruangan untuk tamu. Mereka bisa melayani di situ. Mari, silakan datang. Silakan datang. Kata rumahku penuh. Orang-orang mulai menolak. Mereka bukan menolak Maria dan Yusuf. Inti cerita ini mereka menolak karena Maria sedang mengandung dan hendak melahirkan Yesus. Saya waktu 2 hari yang lalu membaca ini, saya mulai mengaitkan rumah itu dengan rumah hati saya. Bagaimana Natal itu harus kita sikapi. Bagaimana kata rumah saudara? Saudara tidak sedang berhitung dengan Tuhan. Jangan bawa status sosialmu ke tempat rumah Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Ingat ini, saudara. Yang saya ingin sampaikan adalah pesan yang benar-benar menyentuh saya. Mengajak saya untuk terus berpikir dan membuka hati saya. Hendaknya ini menjadi peringatan buat saya dan saudara tentang kata luma. Ruangan yang memang dipersiapkan untuk menerima tamu itu. Bagaimana kata luma hati saudara? Bagaimana? Terbukakah hatimu untuk Kristus? Pendeta Yakub Susabda pernah mengatakan, ada orang yang setiap minggu datang ke gereja, tetapi tidak pernah berpusat pada Kristus. Sibuk dengan dirinya sendiri. Ngobrol sana, ngobrol sini, buka handphone sana sini, mulai awal sampai akhir. Tidak menyanyi, tidak mendengar firman. Tetapi lucunya dia katakan, minggu depan dia datang lagi. Dia datang lagi. Karena dia senang. Kenapa? Dia senang di situ. Dia lihat orang-orang. Dan itu senang. Dia setelah ibadah dia akan kemana? Tetapi bagaimana sikap hati saudara? Ya, saya sudah mengambil waktu yang cukup lama. Yang jadi pesan Natal yang memotivasi saya dan kiranya memotivasi saudara. Bagaimana kata luma hati saudara? Bagaimana kata luma hati saya? Apa kita punya ruangan untuk Tuhan selalu tinggal? Atau kita sudah menolaknya? Semoga kita memikirkannya dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat Natal Bapak Ibu Saudara, saya dan keluarga mengucapkan selamat Natal. Salam sukacita untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan oleh Gembala untuk memberikan kata-kata motivasi buat Bapak Ibu Saudara.
Saya kira kita tidak akan pernah lupa bahwa Natal adalah Yesus datang, dia sebagai juru selamat umat manusia dan dia harusnya menjadi raja dalam hidup kita. Kalau dia raja, harusnya dia berotoritas atas hidup dia. Dia yang ngelit, dia yang mimpin seluruh aktivitas hidup kita. Dan kadang-kadang justru kita lupa mungkin Bapak Ibu Saudara, bahwa dia harusnya jadi raja. Kalau dia jadi raja, jangan kita mengulangi kesalahan para murid. Para murid-murid adalah, mereka tempatkan Yesus di belakang ketika kalau ini adalah kapal kehidupan kita. Para murid tempatkan Yesus di belakang. Baru ada masalah mereka teriak, Yesus tolong kami mau binasa. Jangan sampai Natal itu hanya kesempatan kita setahun sekali kita manggil Yesus sebagai raja. Bagaimana dengan tahun-tahun, sepanjang tahun atau tahun yang akan depan yang kita akan lewati. Jangan lupa saudaraku, dia harus berotoritas dalam hidup kita. Seperti lagu tadi dikatakan, Jesus take your place. Ambil tempatmu sebagai raja dalam hidupku. Kalau kita mulai coba-coba kita atur hidup kita, kita yang jadi raja. Dan Yesus yang di belakang, di buritan kapal hidup kita. Kita yang binasa saudaraku. Kita gak pernah naruh Kristus di tempatnya. Tapi kalau kita taruh Kristus di tempatnya, biar dia handle semua masalah. Dan kita yang bisa tidur nyenyak. Betul? Itu bedanya. Tapi kalau kita di depan, Yesus taruh di buritan kapal kita, maka saudaraku, kita yang akan bingung. Jangan sampai kalau ketika Yesus tidak menjadi raja dalam hidup kita, maka yang kita rasakan bakal apa saudaraku? Gak ada damai sejahtera. Gak ada sukacita. Karena Kristus tidak pernah menjadi raja dalam hidup Anda. Yang ada hari-hari ini Anda adalah gloomy, sedih, ngalami pandemi. Anda gak bisa happy. Karena sukacita itu sejatinya saudaraku, dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Ketika Yesus berotoritas dalam hidup Anda cuma serahkan, Anda percaya kepada dia. Serahkan, percaya dan dia akan bertindak. Itu kata Mazmur. Hari ini saudaraku, seberapa kita sudah serahkan Yesus dalam perahu hidup kita, Tuhan take your place. Jadilah raja dalam hidupku. Maka biar dia yang handle sebenarnya dan kita bisa tidur nyenyak. Bahagia, sukacita, damai sejahtera Natal untuk saudara. Semua mari kita terus bersukacita dan jangan lupa. Jangan ambil posisinya Tuhan. Yesus harus ada di tempatnya. Dan kita cuman ikut apapun yang dia mau. Untuk kita lakukan, berdaulatlah Tuhan atas hidupku. Sama seperti Maria berkata, sebab aku ini adalah hambamu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita mau punya kerendahan hati seperti Maria. Sebab aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Terima kasih, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya mengucapkan kembali selamat Natal. Tadi di mobil baru saya baca WhatsApp-nya Pak Gembala. Lalu sudah saya ketik, saya pikir cuma tulis di WhatsApp. Natal adalah penggenapan janji Allah. Dalam Alkitab kita, kitab suci kita, PL, semua banyak janji Allah. Dan dibuka di Matius, Yesus datang. Allah menggenapi janjinya. Kita punya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Ada banyak janji-janji di dalam Alkitab. Dan Tuhan pasti menepati dalam hidup kita. Natal adalah bukti kasih Allah, Yohanes 3 ayat 16. Bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini dan dia membuktikan Allah datang ke dalam dunia. Natal adalah Allah memberikan dirinya buat kita, buat saudara dan saya. Itu sebabnya Natal juga kita diingatkan untuk kita mau memberikan diri kita. Amin. Hidup kita untuk dia, semuanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Ya, karena dia sudah memberikan semuanya. Yang terbaik dia berikan buat kita. Kita juga mau belajar memberikan yang terbaik selalu untuk dia. Saudara, Natal banyak orang menghilangkan Kristus. Ya, di Amerika Christmas diganti, Merry Christmas diganti dengan Happy Holiday. Ya, di Smiley ya
yang posting-posting gambar-gambar itu nggak ada Merry Christmas ya, cuman ada Joy to the World. Karena apa? Ada Mary, ada Chris di dalamnya, ada Christ. Saudara, biarlah kita juga mau membawa, tetap ada Kristus di dalam hidup kita, tetap ada Kristus di dalam hati kita. Biar apa-apa Yesus, apa-apa Kristus, karena Dia apa-apa buat kita. Amin, saudara. Dalam hidup kita, Yesus cukup buat kita. Sepanjang 2020 dan masuk 2021, ada Yesus yang cukup buat saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, selamat Natal. Kita beri kemuliaan, ya. Wah, luar biasa, saudara. Ya, 3 pesan dari 3 hamba Tuhan. Sebenarnya sudah cukup buat kita untuk pesan-pesan Natal ini, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Mari kita katakan sama-sama, selalu saya sering praktekkan ini kalau saya melayani, terutama di luar. Kita ucapkan sama-sama bersuara, Yesus anak Allah, jadi anak manusia. Supaya saya anak manusia, jadi anak Allah. Yesus tinggalkan sorga, datang ke dalam dunia, supaya saya yang ada di dunia bisa datang ke sorga. Yesus yang suci dijadikan dosa dan mati di salib, supaya saya yang berdosa disucikan oleh Yesus. Amin. Ini pertukaran yang luar biasa. Ya, ada satu lagi. Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya saya yang miskin menjadi durung kok ngomong di saya ya. Lek kaya harus ngomong di saya. Yesus yang kaya jadi miskin, supaya saya yang miskin diperkaya jasmani rohani. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Gak ada Allah nabi di dunia ini yang seperti Yesus, yang apa yang sudah dia lakukan ya buat saudara dan saya. Firman Tuhan katakan dia mengosongkan dirinya, kesetaraannya, kesamaannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus dikosongkan, ya. Dia harus mengosongkan, dia harus kosongkan kealahannya. Lalu firman Allah itu katakan lebih rendah dari malaikat, lalu lebih rendah dari manusia, lahir di kandang binatang. Susah-susahnya orang tua kita dilahirkan di rumah banyak, saudara ya. Tapi kalau sampai ada orang tua bilang, saya nggak ada uang ya, lahir aja di belakang itu ada kandang sapi, di palungan itu. Nah ini Yesus mengosongkan dirinya sebagai Allah dan lebih rendah dari malaikat, manusia, bahkan lahir di kandang binatang. Untuk kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak dapat menebus kita. Ya, dia jadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, saya sebenarnya ada beberapa bahan khotbah, tapi selalu saya suka tertarik pohon Natal ini, saudara ya. Ada berapa juta pohon Natal ini di seluruh dunia. Saudara tahu sejarahnya pohon Natal ini? Ya, saudara bisa buka di YouTube ya. Ada satu bapak di Jerman kalau tidak salah, di Eropa. Pada malam Natal, mau menjelang Natal, dia ingin menghiasi rumahnya dengan berbagai aksesoris. Lalu dia pergi ke hutan dan dia mengambil sebatang cabang atau carang yang ternyata itu pohon cemara, saudara. Ya. Dan menurut sejarah itu dari situlah, saudara,
pohon Natal itu, ya, ada di gereja-gereja, tapi sekarang sudah ini sudah berapa tahun tetap hijau, saudara ya. Nah, kalau saudara pergi ke luar negeri, dan ada 3-4 musim di luar negeri ya. Dan kalau musim dingin, musim rontok, hampir tidak ada satu pohon pun yang hidup, semua gugur daunnya. Hanya pohon cemara yang hidup dan daunnya tetap hijau. Nah, kenapa ini saudara ya diambil oleh Bapa itu, dan Tuhan izinkan pohon-pohon Natal itu, cemara ini tetap ada di Natal kita umat manusia. Saya tidak tahu sampai kapan Natal ini, tetapi selama ada Natal, pohon cemara ini selalu ada, saudara. Ya, jadi setiap musim apapun, pohon Natal itu tetap hidup dan hijau. Dan ini berbicara dari kehidupan kita, saudara. Ya, ada musim paceklik, ada musim sakit, ada musim gak ada uang, ada musim macam-macam. Ada musim apapun dalam kehidupan kita. 2022 ini tentu tidak selalu mulus, tetapi apapun yang terjadi, mari kita tetap seperti pohon Natal ini. Pohon cemara ini tetap hijau, saudara. Amin. Jangan seperti pohon-pohon lain yang mati, yang gugur daunnya, tapi tetap hijau seperti pohon Natal ini, pohon cemara ini, saudara. Ya, di Indonesia banyak lambang-lambang. Garuda, pesawat, merpati, lion. Kenapa? Sebab terbang seperti Garuda, seperti singa, lion, seperti merpati. Ya. Pancasila ada burung Garuda. Ya, dan lambang-lambang yang lain. Kita mempunyai lambang ini, pohon cemara. Apapun musimnya, kita tetap hijau, bertumbuh dan hidup. Ya, jadi pesan Natal ini supaya kita tetap bertumbuh, tetap hijau, tetap hidup apapun yang menimpa kehidupan kita. Ya, karena menjelang kedatangan Tuhan ada banyak hal yang akan terjadi. Mari kita tetap seperti pohon cemara ini. Lalu ada buah-buahnya di situ juga, ya, itu berbicara supaya kita harus mengeluarkan buah juga. Ya, dari sambutan-sambutan tadi sudah diingatkan kita bukan hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, ya, yang sudah puluhan kali merayakan Natal, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Ya, saudara ingat bagaimana Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah? Ya, sudah berapa tahun pohon ara itu ditanam tetapi tidak mengeluarkan buah. Nah, jadi pesan Natal ini tahun 2022 yang tinggal beberapa hari lagi, mari kita mengeluarkan buah, saudara. Amin, saudara. Buah pertobatan, buah Roh Kudus, buah-buah yang baiklah, buah rohani kesabaran, buah 9 buah itu. Ada enggak? Ya. Keluarkan buah-buah itu. Dan biasanya ada aksesoris itu putih itu, ya, cuma sedikit, katanya salju. Ya, itu melambangkan putih, merah berani, putih suci. Mari kita hidup dalam kesucian dan kekudusan juga. Amin, saudara. Ya, tinggalkan dosa-dosa. Saudara sudah tahu apa itu yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan tidak kehendaki. Tinggalkan, saudara. Tahun baru bukan hanya materi yang baru, tapi hidup kita juga baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan yang lama, tinggalkan dosa, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dendam, kepahitan, iri hati dan sebagainya kita tinggalkan. Dan yang
paling penting di pohon Natal ini adalah lampu-lampu yang menyala itu. Yesus terang dunia semua, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya menyinari saudara dan saya. Tapi terang ini sudah tidak ada. Yesus sudah di surga menyediakan rumah buat saudara dan saya. Sehingga Dia berkata, aku akan pergi menyediakan rumah buat kamu. Terang itu pergi dan Dia katakan, kamu adalah terang dunia. Ya, kita yang menggantikan terang itu. Menjadi garam, ya, bagi dunia yang tawar. Ya, kasih di dunia ini tawar. Sudah lihat kejahatan-kejahatan. Ya, karena kasih itu sudah jadi tawar, garam itu jadi tawar. Saudara menggarami dunia ini. Ya. Biar makanan murah tapi kalau tawar saudara tidak akan makan. Harus ada rasa asin. Inilah dunia yang tawar. Lalu kamu adalah terang dunia. Karena dunia ini penuh dengan berbagai macam kegelapan. Ya, kegelapan-kegelapan yang ada di sekitar kita. Ya, saudara-saudara, kita harus ada di sana dan menjadi terang dunia ini. Ya, kalau lampu ini mati dan kita tidak bisa melihat. Kalau tidak ada terang. Mari saudara kita menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Ini pesan dari pohon Natal ini, ya, menjadi terang. Saudara, menjadi terang ini artinya bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara punya HP itu senjata yang luar biasa. Pakai itu untuk bersaksi, untuk ceritakan tentang Yesus. Saya tidak tahu ya, panitia memilih judul Natal kemarin, apa itu? Saved by Grace. Mereka, ini aja, bagus. Diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia, bukan perbuatan kita. Saudara-saudara. Jadi inti Natal kemarin, dan saya kira inilah inti Natal yang sebenarnya. Di dalam dunia ini, di seluruh dunia ini intinya itu. Keselamatan. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu intinya. Bukan perayaan-perayaan. Tapi tujuan, inti maksud Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Amin, saudara-saudara. Dan 2022 ini, saudara harus menjadi terang bagi siapa saja, ya, berusaha membawa jiwa-jiwa, ceritakan tentang Yesus kepada mereka, saudara. Ya, saya sudah sampaikan di mimbar ini bagaimana seekor anjing bisa memenangkan 4 orang, suami, istri, 3 anak. Suami dan 3 anak belum ke gereja, istri ke gereja, si Bleki selalu ikut ke gereja. Ya, tiap minggu duduk di bangku di bawah bangku majikannya. Sampai satu saat ibu ini meninggal, Bleki tetap ke gereja. Meskipun istrinya sudah meninggal. Dan suaminya, anak-anak mencari, kemana Bleki ini tiap minggu kok hilang. Lalu mereka nyusul cari, wah di gereja. Mereka teringat bahwa waktu istri, ibu mereka itu masih hidup, rajin ke gereja, dan Bleki ini ikut ke gereja. Meskipun majikannya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dia setia ke gereja. Dan Roh Kudus berbicara, anjing ke gereja, kamu kok enggak ke gereja? Dan menurut cerita itu, bapak dan 3 anak itu
masuk gereja karena Bleki, saudara. Semua jawab, Bleki menangkan berapa jiwa? Hei, bapak dan 3 anak. Bleki menangkan berapa jiwa? Berapa? Bleki ini apa? Saudara-saudara ini sudah berapa orang saudara menangkan? Halo? Masa kalah sama Bleki, saudara? Oh, di Manado kesiannya Bleki ya. Nggak ada yang jadi saksi, sudah disembelih semua. Ada satu anak sekolah Alkitab, ya, dia belajar di sekolah Alkitab. Tiap kali ujian 2 jam, 10 menit dia selesai. Setiap ujian, lalu diperiksa hasilnya. Loh, kok nggak ada yang diisi? Dia cuma tulis di bawah, Tuhan tolonglah saya. Oh, kirain ini pinter. 2 jam, 10 menit selesai. Ya, tapi dia sudah sekolah ya dan mau melayani Tuhan. Tiap penamatan, murid-murid itu dikirim ke luar pulau, ke mana-mana. Ya, yang pinter-pinter di kota-kota besar. Ya, ini yang nggak pernah isi bahan ujian itu dikirim di satu pulau di NTT. 3 bulan, 1 pulau itu dimenangkan. Ada anak raja di situ yang sakit bertahun-tahun, tidak sembuh. Dia datang dan dia tumpangkan tangan. Dalam nama Yesus, sembuh. Anak ini bangun, bangkit, minta makan. Raja itu memukul gong, rakyat kumpul, ada apa? Ini orang ini menyembuhkan anak saya. Kamu tahu kan sakit sudah bertahun-tahun. Siapa yang sembuhkan? Bukan saya, kata pendeta muda itu. Tuhan Yesus Kristus. Kalau saja kita melakukan hal yang sederhana ini, orang yang tidak punya pengetahuan, yang nggak pinter itu bisa dipakai Tuhan, apalagi saudara. Amin, saudara. Lakukan sesuatu. Kalau saudara bersaksi, berdoa untuk orang-orang, Roh Kudus ada di samping saudara. Haleluya. Mulai lakukan itu, saudara. Saudara bisa doakan lewat HP, handphone, lewat video. Satu pendeta, dia tahu ada anak haji sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendeta, kenapa? Saya mau doakan anakmu. Kan udah lama sakit. Iya. Bentar. Haji masuk kamar. Berapa menit dia bawa surat pernyataan. Ya. Dia tulis begini. Surat perjanjian, surat pernyataan. Kalau anak saya ini sembuh, saya dan keluarga masuk Kristen. Tapi kalau anak saya ini didoakan tidak sembuh, pendeta dan keluarga masuk Islam. Tanda tangan. Ini true story, ini benar. Tanda tangan. Saudara, hari Kamis itu, lalu dikasih tahu ke istrinya ini. Istrinya bilang, kenapa kamu tanda tangan? Ya, dia sudah buat. Dia berdoa berhari-hari. Sampai Sabtu dia naik ke gunung. Dia bilang, istri, lihat itu anak Aji sembuh enggak? Apa, sudah mau mati itu? Waduh, celaka. Akhirnya namanya Matius dan diganti Abu Bakar. Istrinya Fatimah. Anak nomor 1 jadi Abu Dudika. Tapi pada hari Minggu, saudara, sementara ibadah, ada satu rombongan masuk ke gereja, ternyata anak itu dijamah oleh Tuhan. Anak itu disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara ingin melihat mujizat, berani menginjil. Kalau saudara diam, tidak ada mujizat.
Ya, kabarkan Injil, bersaksi. Ada mujizat di situ. Amin, saudara-saudara. Ya. Jadi terang, saudara. Di Tuhan. Saya masih ada waktu beberapa menit. Ingin saudara menyaksikan video ini. Ya mungkin agak panjang sedikit. 7-8 menit. Letter from Hell. Surat dari neraka. Ya. Saudara ikuti video ini, cerita ini. Jadi dia ingin ke gereja, tapi temannya itu tunda-tunda. Dia ingin kenal Tuhan. Ini apaan sih? Penasaran deh. Surprise dong, namanya juga kado. Masa dibilangin di sini sih? Yuk.
Silakan. Thank you banget ya, lucu. San. Ya, friends forever. Ya. Thank you ya. Bentar ya. Sebentar ya. Iya, Ju. Sekarang. Oke. Aku kesana. Lan, gue cabut dulu ya sekarang ya. Ada urusan dadakan yang penting banget. Soal gereja, tenang aja. Ntar kita atur waktu lagi. Tapi jangan sekarang, ya. Ya, tapi kapan ya? Gue butuh banget. Iya, pasti. Thank you sayang kadonya. Sahabat, aku sekarang ada di neraka karena kamu. Setiap hari aku selalu bersusah. Tapi kamu tidak pernah mau menunjukkan jalan keselamatan. Kamu menyimpan jalan keselamatan untuk dirimu sendiri. Kamu mengangkat pegangan dan karena kamu tidak memperkenalkan aku pada Tuhan. Sekarang berada di neraka. Kamulah yang menyebabkan semua ini. Kamu tahu bahwa Tuhan itu benar. Kamu memberikan kemuliaan dari. Memang kamu memang mengajarkan aku banyak hal. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak mengajarkan aku tentang jalan keselamatan? Sekarang sudah aku terkurung di neraka. Panas. Dan aku sangat menderita. Aku selalu memanggil usaha. Sekarang aku sadar. Itu semua salah. Aku sudah mencapai akhir hidup saya. Ternyata aku tidak dapat memanggil sahabat. Pasti ajak kamu ke gereja lagi. Pasti. Kak, helmnya ada. Kakak sakit ya? Mukanya kelihatan pucat. Enggak. Helen kenapa, Kak? Dia ada kan di rumah? Saya mau jemput dia ke gereja, Kak. Helen semalam kecelakaan.
dia udah meninggal. Kak, jangan bercanda, Kak. Saya serius, saya mau jemput Helen ke gereja, Kak. Emang aku kelihatan bercanda? Aku serius. Helen udah meninggal. Semalam. Dia kecelakaan. Kamu kan sabar sebenarnya. Kamu gak tahu sih. Mimpi indah hancur hati ini melihat semua ini lenyap telah lenyap kebahagiaan di hati. Ku hanya bisa menangisi semua ini, hancur hati ini melihat kau telah pergi. Gak mungkin. Gelap berkelabu, aku mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua saat yang terjadi dalam kita berdua. Ku akan menanti sebuah keajaiban yang membuat kita bisa bersama. Mari kita tunduk kepala. Mungkin ada Helen di keluarga saudara. Suami, istri, anak, orang tua, cucu, itu teman-teman saudara. Hidup kekal itu ada, saudara. Kita ke gereja merayakan Natal, percaya kepada Yesus dengan tujuan supaya kita dapat hidup kekal. Hidup tidak berhenti di tempat ini. Mari kita mulai berdoa buat Helen dari keluarga kita, supaya mereka bisa. Ini satu yang sangat serius, ya. Tujuan utama dari kedatangan Yesus adalah supaya kita diselamatkan. Saudara bekerja, berusaha, belajar, tapi fokus kepada keselamatan keluargamu dan orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan buat kesaksian, motivasi firman Tuhan dan tayangan video ini. Kiranya memotivasi kami untuk mulai menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Puji Tuhan, mari pelayan maju ke depan. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Ada itu lagu. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk persembahan dijalankan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.
dan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita juga akan menyaksikan pementasan dari anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu GBD Syekinah. Bisa maju anak-anak. Amen. Ayo. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat anak-anak kita. Untuk selanjutnya ada ucapan terima kasih dari Ketua Panitia Natal. Shalom. Shalom Bapak Ibu Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah bisa merayakan Natal bersama-sama di Grado dan dihadiri oleh 180 jemaat di luar panitia yang jumlahnya 78 orang, di luar juga di luar anak-anak. Dan puji Tuhan, persembahan yang kita terima adalah sebesar Rp2.900.000 dan kami sudah menyerahkannya kepada gereja. Dan sebentar nanti sebelum pulang, sesudah pulang Bapak Ibu, bagi jemaat yang belum menerima MUK
bisa mengambil di depan, masih ada tersedia 20 muk. Dan bagi para lansia yang belum mendapatkan bingkisan susu dan quaker, bisa daftar di depan. Karena kemarin itu mungkin ada yang sudah pulang duluan dan yang kami sediakan sudah habis. Dan bisa tolong nanti bagi yang belum menerima bingkisan untuk para lansia bisa daftar ke Bu Enda. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk sedemikian rupa banyaknya persembahan kasih dari Bapak dan Ibu, juga sumbangan-sumbangan yang kami terima. Terpuji Tuhan, dan biarlah semuanya ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi kami segenap panitia Natal mengucapkan Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam Save by Grace. Terima kasih. Saya juga mewakili Bapak Ibu Gembala, juga seluruh sidang jemaat, staf Gembala, mengucapkan banyak terima kasih untuk para panitia, juga pelayan yang sudah menyukseskan perayaan Natal kemarin. Sama-sama kita berikan aplaus buat para panitia, juga pelayan yang mengucapkan banyak terima kasih. Persiapannya mepet Bapak Ibu Saudara 1 bulan ya, dengan dana dan banyak persiapan, tapi puji Tuhan semuanya bisa diselesaikan dengan baik ya. Amen. Ada banyak kekurangan sedikit-sedikit, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara ya, kita bersatu hati, kita tetap kompak. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022, tapi kita semua seluruh sidang jemaat GPD Syekena, kita harus saling support, saling mendoakan, saling tolong menolong, bahu membahu. Amin. Ya, demikian pengumuman, saya serahkan pada Bapak Gembala. Ibadah besok jam 8 pagi, sore jam 5 di Halmahera. Kita berdiri semua, kami memuji kebesaran-Mu. Doa hari Rabu dan Jumat juga tetap ya. Pada Natal ini kita didorong, dimotivasi, diberitakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita pulang, ada banyak Helen yang perlu diselamatkan. Jadilah saksi, jadi garam, jadi terang saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara kalau saudara masih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi garam dan terang. Angkat tangan saudara dan terima berkat dari Bapa kita yang baik di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus atas kematiannya di salib dan penyertaan pimpinan Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Kita akhiri lagu Selamat Hari Natal sambil boleh keluar pelan-pelan. Natal di tahun baru.
Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati kita semua.